Heboh banget, katanya ke Borobudur harus bayar 750.000. Bener nggak sih? Nah, biar kalian nggak salah paham, simak penjelasan melalui video ini. Yuk kita ke Borobudur. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan harga tiket masuk Candi Borobudur untuk turis lokal sebesar 750.000. Harga ini langsung menggegerkan masyarakat hingga menjadi perbincangan. Namun jangan salah, harga 750.000 itu adalah harga untuk naik ke Candi Borobudur, bukan tiket masuk. Tiket masuk ke Candi Borobudur masih tetap sama, yaitu Rp50.000. Sedangkan wisatawan mancanegara harus mengeluarkan uang sebesar $100. Selain menaikkan harga tiket, pemerintah membatasi jumlah wisatawan ke Candi Borobudur yaitu sebanyak 1.200 orang per hari. Hal ini agar candi hanya dikunjungi orang yang bersungguh-sungguh dan berkepentingan saja. Artinya, orang yang memang mau naik ke Candi Borobudur harus betul-betul berkepentingan, misalnya mau ibadah atau mau penelitian. Jadi bukan sekedar untuk foto-foto narsis dan lain-lain. Dan pengunjung biasa yang membayar tiket 50.000 tetap boleh masuk ke pelataran Candi Borobudur. Boleh foto-foto di bawah saja. Selain wacana kenaikan harga tersebut, semua turis nantinya juga harus menggunakan tour guide dari warga lokal sekitar kawasan Borobudur. Ini alasannya demi menyerap lapangan kerja baru, sekaligus menumbuhkan sense of belonging terhadap kawasan ini. Namun kenaikan ini juga bisa menimbulkan dampak perekonomian terhadap pengusaha, pedagang kecil, pengusaha hotel, dan juga rumah makan sekitar Borobudur. Karena pasti akan terjadi penurunan jumlah pengunjung karena adanya kenaikan harga tersebut. Ya, bisa dimaklumin juga sih. Siapa sih yang mau bayar segitu mahal? Misalnya kita satu keluarga 4 orang. Kalau mau naik berarti harus bayar 3 juta. 3 juta itu angka yang sangat besar. Jadi kemungkinan akan banyak pengunjung yang beralih ke tempat lain. Menurut pendapat saya, daripada menimbulkan kontroversi, lebih baik Candi Borobudur ditutup untuk semua orang. Maksudnya ditutup untuk naik ke candinya. Kecuali ada izin tertentu dari pemerintah kepada pihak-pihak yang memang berkepentingan, misalnya para peneliti, dan tentu saja umat Buddha yang akan mengadakan upacara-upacara keagamaan, seperti para biku, samanera, pandita, guru, atau umat Buddha lainnya. Pengaturan seperti ini akan jauh lebih bisa diterima. Seperti kalau kita ke Bali, kita bisa masuk ke kawasan pura, tetapi kita tidak bisa masuk ke dalam puranya karena hanya umat Hindu yang akan sembahyang saja yang boleh masuk ke dalam pura. Umat Hindu saja kalau tidak memakai pakaian sembahyang tidak akan diizinkan masuk ke dalam pura. Nah, sama seperti itu. Candi Borobudur itu tempat ibadah yang sakral. Tentu saja harus ada kriteria-kriteria yang perlu diterapkan kepada pengunjung untuk mereka dapat naik ke candinya, termasuk juga pengaturan pakaiannya. Bagaimana perasaan Anda jika tempat ibadah Anda didatangi secara sembarangan hanya untuk berfoto-foto yang tidak sopan dengan pakaian yang tidak sopan juga? Pasti rasanya tidak nyaman, kan? Tetapi apapun itu, kewenangan membuat keputusan tetap di tangan pemerintah. Semoga pemerintah dapat membuat keputusan terbaik bagi semua pihak. Nah, kita sebagai umat Buddha, kita juga punya tanggung jawab untuk melestarikan Candi Borobudur itu kepada generasi yang akan datang. Jika kita tidak datang ke Candi Borobudur, tidak bisa membayar tiket yang segitu mahal, ya minimal kita bisa menceritakan sejarah Candi Borobudur ini kepada anak-anak kita atau kepada generasi yang lebih muda daripada kita. Nah, sekarang kita bahas sejarah Candi Borobudur. Kapan Candi Borobudur dibangun? Arsitek yang merancangnya beserta konsep-konsep cara berpikirnya masih belum diketahui secara pasti hingga saat ini.
Berdasarkan interpretasi dari pemahatan huruf pada bagian kaki Candi Borobudur, yaitu pada relief Karma Wibangga, diketahui adanya inskripsi singkat yang dapat memberikan petunjuk. Inskripsi tersebut mempunyai gaya huruf yang sama dengan prasasti Karangtengah yang berangka tahun 824 Masehi dan juga prasasti Sri Kahulunan yang berangka tahun 842 Masehi. Menurut seorang ahli bernama Kasparis, berdasarkan interpretasi prasasti Karangtengah dan prasasti Sri Kahulunan, pendiri Candi Borobudur adalah Semaratungga yang memerintah tahun 782 sampai 812 Masehi pada masa dinasti Sailendra. Candi Borobudur adalah candi yang dibangun untuk memuliakan agama Buddha Mahayana yang dianut oleh masyarakat pendukungnya pada masa itu. Selain dari bentuk huruf dan bahasa yang digunakan, kedua prasasti tersebut menyebutkan kata-kata yang diperkirakan mengacu pada Candi Borobudur. Candi Borobudur berisi petunjuk agar manusia menjauhkan diri dari nafsu dunia dan menuju pencerahan dan kebijaksanaan menurut Buddha. Peninggalan ini ditemukan oleh pasukan Inggris pada tahun 1814 di bawah pimpinan Sir Thomas Stamford Raffles. Area candi berhasil dibersihkan seluruhnya pada tahun 1835. Borobudur dibangun dengan gaya mandala yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha. Struktur bangunan ini berbentuk kotak dengan 4 pintu masuk dan titik pusat berbentuk lingkaran. Jika dilihat dari luar hingga ke dalam terbagi menjadi 2 bagian, yaitu alam dunia yang terbagi 3 zona di bagian luar dan alam nirwana di bagian pusat. Zona pertama, Kamadhatu, alam dunia yang terlihat dan sedang dialami oleh manusia sekarang. Kamadhatu terdiri dari 160 relief yang menjelaskan Karma Wibangga Sutta, yaitu hukum sebab akibat, menggambarkan mengenai sifat dan nafsu manusia seperti kebiasaan melanggar sila. Tudung penutup pada bagian dasar telah dibuka secara permanen agar pengunjung dapat melihat relief yang tersembunyi di bagian bawah. Koleksi foto seluruhnya 160 foto relief dapat dilihat di Museum Candi Borobudur yang terdapat di Borobudur Archaeological Park. Zona 2, Rupa Dhatu, yaitu alam peralihan di mana manusia telah dibebaskan dari urusan dunia. Rupa Dhatu terdiri dari galeri ukiran relief batu dan patung Buddha. Secara keseluruhan ada 328 patung Buddha yang juga memiliki hiasan relief pada ukirannya. Menurut manuskrip Sanskerta, pada bagian ini terdiri dari 1.300 relief yang berupa Gandayuha, Lalita Wistara, Jataka, dan Awadana. Seluruhnya membentang sejauh 2,5 km dengan 1.212 panel. Zona ketiga, Arupa Dhatu, yaitu alam tertinggi atau orang menyebutnya sebagai rumah Tuhan. 3 serambi berbentuk lingkaran mengarah ke kuba di bagian pusat atau stupa yang menggambarkan kebangkitan dari dunia atau pencerahan. Pada bagian ini tidak ada ornamen ataupun hiasan yang berarti menggambarkan kemurnian tertinggi. Serambi pada bagian ini terdiri dari stupa berbentuk lingkaran yang berlubang. Lonceng terbalik berisi patung Buddha yang mengarah ke bagian luar candi. Terdapat 72 stupa secara keseluruhan. Stupa terbesar yang berada di tengah tidak setinggi versi aslinya yang memiliki 42 meter di atas tanah dengan diameter 9,9 meter. Berbeda dengan stupa yang mengelilinginya. Stupa pusat kosong dan menimbulkan perdebatan bahwa sebenarnya terdapat isi, namun juga ada yang berpendapat bahwa stupa tersebut memang kosong. Nah, tentang relief, secara keseluruhan terdapat 504 Buddha dengan sikap meditasi dan 6 posisi tangan yang berbeda di sepanjang candi. Selama restorasi pada awal abad ke-20,
ditemukan dua candi yang lebih kecil di sekitar Borobudur, yaitu Candi Pawon dan Candi Mendut yang segaris dengan Candi Borobudur. Candi Pawon berada 1,15 km dari Borobudur, sementara Candi Mendut berada 3 km dari Candi Borobudur. Terdapat kepercayaan bahwa ada hubungan keagamaan antara ketiga candi tersebut, namun masih belum diketahui secara pasti proses ritualnya. Ketiga candi membentuk rute untuk Festival Hari Waisak atau Kirap Waisak atau parade yang digelar setiap tahun saat bulan purnama pada bulan Mei. Perayaan Trisuci Waisak merupakan peringatan atas lahirnya Pangeran Siddhartha, kemudian mencapai pencerahan atau penerangan sempurna, dan wafatnya atau meninggalnya Buddha Gautama. Cara berkunjung yang benar di Candi Borobudur adalah kita mulai masuk melalui sisi timur dan memulai ritual di dasar candi dengan berjalan melingkari bangunan suci ini searah jarum jam atau disebut pradaksina, sambil terus naik ke undakan berikutnya melalui 3 tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha, yaitu yang kita udah jelaskan tadi, ada Kama Dhatu, Rupa Dhatu, dan Arupa Dhatu. Borobudur kini dijadikan sebagai pusat ritual keagamaan Buddha, yaitu misalnya dengan perayaan Waisak Nasional dan juga acara-acara lain yang diselenggarakan oleh majelis atau wihara-wihara di Indonesia. Dan secara resmi pada tanggal 11 Februari 2022, pemerintah meresmikan status Candi Borobudur sebagai tempat peribadatan umat Buddha di Indonesia dan dunia. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak kepada seluruh teman-teman Buddhis di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Semoga dengan Waisak kali ini selalu penuh berkah, kesehatan, kebahagiaan, dan sapi-sata Bhavantu Sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.